Kali ini kita akan ngobrol santai tapi serius. Kita akan bahas tentang bagaimana caranya merubah target kita yang gak masuk akal menjadi masuk akal. Sebagai orang yang mungkin belum pernah menjadi marketing, ketika berbicara target itu adalah hal yang berat, ya. Apalagi ketika tiba-tiba kamu ditugaskan atau diposisikan menjadi seorang marketing dan mendapat target yang dengan angka yang fantastis, angka yang gak masuk akal. Tentu ketika kamu di awal punya mindset kalau angka itu gak masuk akal, pasti yang pertama kamu akan merasa berat, ya. Kalau kamu sudah merasa berat, maka mustahil angka itu akan tercapai dan target itu akan terselesaikan. Nah, itu yang jadi masalah selama ini. Karena seorang marketing ketika ditarget dia nggak tahu harus ngapain, dia harus mau dikemanakan angka ini. Yang di kepalanya hanya, oh ini nggak masuk akal, oh ini susah, ini berat. Nah, itu akan merugikan kinerja dari tim tersebut. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat target yang nggak masuk akal menjadi masuk akal. Bukan dengan meminta diturunkan targetnya atau negosiasi dengan atasan dengan bilang, Pak, target saya terlalu besar. Enggak, kita nggak pakai cara itu. Kita akan merubah, ya, atau mungkin mengganti pikiran yang di awal target itu nggak masuk akal menjadi masuk akal. Ibaratnya kalau kamu sedang makan steak, ya, daging steak itu kan besar, ya. Kalau kamu makan dengan cara menelan langsung, maka yang terjadi apa? Dia nggak masuk akal, ya kan? Susah dan aneh lah gitu. Kalau kamu tahu teknik makannya, teknik menikmatinya dengan memotongnya pelan-pelan, dengan menggunakan sausnya, kita habiskan pelan-pelan, maka steak itu akan habis dan kita akan merasakan nikmatnya. Kita akan menyelesaikan menikmati steak itu dengan nikmat, gitu kan? Sama seperti target. Kalau kamu tahu caranya gimana merubah angka yang nggak masuk akal menjadi masuk akal, maka kamu menjalannya dengan senang. Kamu akan menjalani target itu dengan perasaan nyaman. Kalau udah nyaman, mudah kamu menyelesaikan semua target. Semisal nih, kamu seorang marketing landing ditarget dengan angka 10 miliar satu tahun. 10 miliar satu tahun. Kalau kamu baru di posisi itu, maka kamu akan bingung. Ini 10 miliar gimana cara menyelesaikan, gitu kan? Maka kan angka 10 miliar itu jadi nggak masuk akal. Nah, kita akan coba breakdown. Kamu ketika diberi target oleh atasanmu atau manajemen sebagai seorang marketing baru, kamu ditarget 10 miliar, kamu harus punya bayangan gini, 10 miliar ini akan saya jual ke berapa orang dan dengan nominal berapa. Kita ambil contoh gini, saya akan menjual kredit ketika saya diposisikan sebagai marketing landing, ya, dengan harus closing sebanyak 10 miliar. Saya akan menjual produk landing ini satu orangnya 100 jutaan. Jadi saya akan menjual produk landing ini 100 jutaan untuk satu orang. Maka dengan angka 10 miliar, kalau kamu sudah punya persepsi akan menjual ke 100 jutaan ke satu orang, maka akan ketemu selama 1 tahun kamu harus menjual dan harus laku, harus closing itu ke 100 orang. Paham ya sampai sini, ya? Kamu ketika ingin menjual produk landing 100 jutaan ke satu orang, maka untuk mencapai 10 miliar dalam setahun kamu harus closing 100 orang dengan masing-masing orang dengan nilai 100 juta. Oke, paham sampai sini? Oke. Kalau kamu sudah tahu harus closing 100 orang, ya, selama setahun, maka kita akan breakdown lagi jadi bulanan. 100 orang kita akan bagi 10. 100 orang ini akan kita bagi 10. Kenapa kita bagi 10? Karena efektif kita kerja 1 tahun itu adalah 10 bulan. Karena nanti akan terpotong cuti, akan terpotong mungkin bulan puasa. Buat teman-teman yang muslim tentu produktivitasnya akan sedikit menurun karena kebatasan fisik dan sebagainya. Jadi kita anggap setahun kita kerja selama 10 bulan, 100 orang 10 bulan, berarti 1 bulannya adalah 10 orang.
satu bulan kamu harus closing 10 orang dengan nominal 100 juta ya, kalau sini paham ya. Nah, kalau sudah ketemu harus closing 10 orang, maka dengan pendekatan closing rasio, berapa closing rasio yang akan kamu gunakan? Kamu akan pakai closing rasio 1:5 atau mungkin 1:10. Kita akan pakai rata-rata closing rasio 1:5 aja ya. Jadi kenapa maksud dari closing rasio 1:5 adalah 5 orang yang kamu temuin itu 1 orang yang closing. Paham ya? Jadi 5 orang yang kamu temuin itu nggak semuanya closing. Kalau pakai pendekatan 5:1, jadi 5 orang yang kamu temui itu asumsinya 1 orang yang closing. Jadi ketika 1 bulan kamu sudah punya pandangan harus closing 10 orang, maka dalam 1 bulan kamu harus mendatangi sebanyak 50 orang ya, dengan pendekatan closing rasio 5:1 tadi. Sudah dapat angka 50 orang. 50 orang yang akan kamu temui. Dengan asumsi pendekatan closing rasio 5:1, maka kamu akan closing banyak 10 orang dengan menemui 50 orang tadi. Oke. Kita fokus ke 50 orang tadi selama sebulan. Jadi kamu sebulan harus mendatangi 50 orang. Nah, dari sebulan kita breakdown lagi ke harian. Dalam 1 bulan, efektif kerja itu adalah 20 hari kerja. Jadi, kalau kamu 1 bulan harus ketemu 50 orang, maka kalau kita pakai hari efektif 20 hari kerja, maka 1 hari kamu hanya akan harus ketemu sebanyak 3 orang. Mulai masuk akal ya. 1 hari kamu harus ketemu 3 orang. Nah, pertanyaannya, kita kan kerja sehari 10 jam rata-rata, 8-10 jam. Otomatis kalau cuma ketemu 3 orang terlalu sedikit kan, kita akan tingkatkan lagi dengan asumsi jarak, waktu tempuh, dengan waktu bicara, mungkin ngobrol sama orang maksimal 1 jam, termasuk menunggu dan sebagainya. Itu kita tingkatkan aja, jadi 1 hari kamu harus ketemu 5 orang ya, mulai masuk akal kan, untuk mencapai 10 miliar tadi. Kalau nggak paham, kamu bisa ulang lagi, simak lagi perkataan saya di awal tadi, gimana cara breakdown dari 10 miliar menjadi hanya sehari kamu harus ketemu cuma 5 orang. Nah, kalau kamu sudah punya pandangan 1 hari ketemu 5 orang, maka semuanya kan jadi masuk akal. Kamu akan menjalannya dengan tenang, kamu tahu harus kemana, dan kamu tahu harus bagaimana. Otomatis kamu harus punya database yang banyak sebagai peluru kamu untuk bisa 1 hari kamu ketemu 5 orang. Itu nanti kita akan bahas tentang database di sesi yang lain. Yang jelas dengan pendekatan seperti ini, dengan asumsi pendekatan closing rasio dan sebagainya, maka kamu bisa membuat targetmu yang gak masuk akal menjadi masuk akal. Untuk teman-teman yang landing juga gitu, kamu asumsi kamu sehari itu kamu mau 1 orang itu kamu mau closing berapa sih untuk penempatan dana, bisa kamu breakdown seperti tadi. Nanti akan ketemu asumsi sehari kamu akan harus ketemu berapa. Nah, itu tadi mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang mungkin baru di dunia marketing atau mungkin sudah lama jadi marketing tapi masih bingung harus ngapain untuk penyelesaian target ini. Mungkin next kita akan bahas tentang yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat dan bisa membuat persepsi teman-teman mengenai target dari yang nggak masuk akal menjadi masuk akal.